Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam anak-anakku semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjalankan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Nah, anak-anak kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh ya, atau PJJ. Nah, pembelajaran jarak jauh ini untuk hari ini materi yang akan Pak Kemal berikan itu adalah materi matematika tentang pengukuran satuan panjang dan berat. Nah, nanti kalian simak baik-baik videonya, kemudian siapkan catatannya dan dicatat materi yang penting. Ya, semoga dengan video ini sedikit membantu kalian dalam memahami materi tentang materi matematika. Ya, nah, jangan lupa juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Matematika kelas 4 semester 2, pengukuran satuan panjang dan berat. Ya, ini materi kita ya. Nah, alat pengukuran panjang. Nah, sebelumnya kalian sudah siapkan ya catatannya ya. Jangan sampai tidak mencatat ya. Alat pengukuran panjang ya, yang pertama itu untuk mengukur satuan panjang kita dapat menggunakan alat ya, seperti meteran pita. Nah, ini sering kita jumpai ya di rumah atau di tukang jahit, pasti ada meteran pita. Selanjutnya ada penggaris. Nah, ini kalian yang sering digunakan di sekolah atau di rumah ya, tentang penggaris. Kemudian yang ketiga ada meteran saku atau roll kecil. Nah, kemudian yang terakhir ada meteran roll besar. Ini adalah alat-alat untuk pengukuran panjang. Selanjutnya, satuan panjang. Dalam pengukuran panjang dapat menggunakan tangga satuan panjang. Tangga satuan panjang itu apa sih, Pak? Coba kemarin Pak Kemal sudah memberi tugas kalian untuk melihat dan mencatat tangga satuan panjang. Coba dibuka lagi bukunya ya. Nah, tangga satuan panjang itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Kalian pasti ingat ini ya. Ini adalah tangga satuan panjang ya. Berbentuk tangga sehingga disebut tangga satuan panjang. Nah, yang paling bawah sendiri dalam satuan panjang itu adalah milimeter. Kemudian naik satu tingkat ada sentimeter, naik lagi ada desimeter, naik lagi ada meter, naik lagi ada dekameter, naik lagi ada hektometer, dan yang terakhir adalah kilometer. Nah, ini untuk mengubah satuan panjang ya, misal dari kilometer ke meter, dari meter ke sentimeter. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengubah ini yaitu jika turun ya, jika turun maka itu dikalikan 10. Jika turun 1 dikalikan 10, turun 2 dikalikan 100, turun 3 1000 dan seterusnya ya. Pokoknya nolnya bertambah 1. Kalau turun 1 nolnya 1, turun 2 nolnya 2, turun 3 nolnya 3, turun 4 nolnya 4 dan seterusnya. Nah, untuk kebalikannya yaitu jika naik, misal dari sentimeter, mengubah dari sentimeter ke meter, kan naik itu. Naik berapa? 1, 2, naik 2 tingkat ya. Maka itu dibagi dengan berapa coba? Bukan 20 loh ya. Ini naik bukan 20, tapi nolnya ditambah 2. Nah, maka dibagi dengan 100 dan seterusnya ya. Selanjutnya kita kasih contoh ya. Contohnya, nah, Pak Kemal punya contoh seperti ini. 2 km sama dengan titik-titik meter.
2 km ada berapa meter ya? Coba kita bahas ya. Nih, 2 km ada berapa meter? Nih, ya. Dari kilometer ke meter itu menuruni 3 tangga. Coba kita hitung ya di sini ya. Dari kilometer ke meter, meter ini meter ya. Turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Menuruni 3 tangga. Maka dikalikan dengan 1000. Nolnya ada 3. 1, 2, 3. Maka 2 km itu sama dengan ini 2 km dikali dengan 1000. Hasilnya berapa? 2 kali 1000. Hasilnya adalah 2000. Nah, mudah kan mengubah satuan panjang ini. Nah, selanjutnya Pak Iman punya contoh soal lagi, yaitu 500 cm diubah menjadi desimeter. Bagaimana caranya? Nih ya, sentimeter ke dm, desimeter. Nah, naik berapa ini? Naik 1 tingkat ya. Nah, ini pembahasannya. Dari sentimeter ke desimeter, ya, sentimeter ke desimeter itu naiknya adalah 1 tangga. 1. Nah, jika naik 1 tangga maka dibagi dengan 10. Maka 500 cm dibagi dengan 10 hasilnya adalah 50 desimeter. Cukup mudah ya. Nah, sekarang lanjut lagi contoh selanjutnya. Ya, ini ada 0,9. Aduh, gimana sih 0,9 ini ya? Nah, 0,9 meter dirubah menjadi desimeter. Nah, coba. Nah, dari meter ke desimeter itu turun tangga. Ya, turun 1 tangga. Dari meter ke desimeter ini naik apa turun ini? Turun ya. Meter ke desimeter itu turun. Turunnya adalah 1. Nah, kalau turun berarti dikali dengan 10. Dari meter ke desimeter turun 1 tangga, maka dikali dengan 10. 0,59 meter dikali 10 hasilnya ini desimeter harusnya ya. Harusnya ini desimeter ya. Harusnya ini desimeter. Maaf, ini salah ya. Ini desimeter D ya. Nah, 0,9 dikali dengan 10 ini gampang ya. Kalau dikali dengan 10 itu tinggal menggeserkan komanya saja. Nah, ini 0,9, letak koma ada di sini. Nah, kalau dikali tinggal digeserkan saja ke kanan ya. Geser 1 karena ini nolnya 1, digeser 1. Geser 1. Jadi 5,9 desimeter. Ini salah ya, desimeter. Jadi nah, jika dibulatkan 5,9 desimeter ini, jika dibulatkan itu dibulatkan ke atas atau ke bawah? Nah, coba materi sebelumnya masih ingat nggak tentang pembulatan ya? Jika angka di belakang koma itu atau angkanya itu 5 ke atas, berarti 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ya, di belakang koma itu 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Jika di belakang koma itu di bawah 5 ya. Di bawah 5 berarti ada 4, 3, 2, 1 ya. Nah, jika di bawah 5 misal 5,4, 5,3, 5,2, 5,1 itu dibulatkan ke bawah. Ya, dibulatkan bawah menjadi 5. Kalau 5,9 dibulatkan ini ke atas, sekarang di belakangnya adalah 9, di belakang koma itu 9, di belakang koma 9 itu maka dibulatkan ke atas. Nah, kalau dibulatkan ke atas menjadi 6 desimeter. Nah, paham ya sampai sini ya? Pokoknya kalau pembulatan itu yang digunakan ini di belakang koma itu 5 ke atas. Berarti 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas.
Jika kurang dari 5, berarti kan 4, 3, 2, 1. Di belakang koma kurang dari 5, itu dibulatkan ke bawah. Nah, begitu ya. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada 210 dam. Dam itu apa sih, Pak? Nah, tadi dam itu adalah dekameter. Dirubah menjadi kilometer. Naik apa turun kira-kira? Nah, kita lihat. Dam. Nah, ini. Ke kilometer. Naik atau turun? Nah, kilometer kan ada di atas. Berarti naik. Naik berapa tingkat? 1, 2. Naik 2 tingkat. Coba kita lihat pembahasannya ya. Nah, dari dekameter ke kilometer itu adalah naik 2 tangga. Maka dibagi dengan 100. Kenapa 100? Ya karena naik 2 tangga. Ya. Kalau naik 1 tangga berarti 10. Begitu ya. Nah, ini 210 dam ke kilometer itu kan naik 2 tangga. Kalau naik berarti lihat ini ya. Kalau naik itu dibagi. Nah, naik 2 tangga maka dibagi dengan 100. 210 dibagi 100 hasilnya adalah, nah, ini lihat ya. Kalau dalam membagi dengan bilangan yang ada nolnya ini, ya 100, 10, ya, dan lain-lain, tinggal digeser saja. Ini kan aslinya ini 210,0 ya. Nah, koma di sini ini koma, ya. Karena dibagi dengan 100, tinggal digeser saja 2. Ya, ini kan nolnya ada 2, maka digeser saja 2. 210,00 dan seterusnya, komanya di sini, tinggal digeserkan ke kiri, geser 2 ya. Nah, bentar. Nah, 210 ini dibagi dengan 100, maka hasilnya adalah, nah ini hasilnya adalah 2,1 km. Ini tinggal digeser saja 2. Nih, geser 1, 2. Nah, 210. Atau kalian jika bingung seperti ini, tinggal kalian bisa menggunakan kalkulator di rumah. 210 bagi 100. Coba kalian hitung pakai kalkulator. Coba ya di rumah ya. Tapi usahakan kita menggunakan kalkulator. Nah, selanjutnya alat pengukuran berat. Nah, alat pengukur berat satuan berat ini kita dapat menggunakan alat seperti yang pertama itu, nah, ada timbangan digital, timbangan dacin, atau ini bisa ditemukan di pasar ya, timbangan seperti ini ya. Kemudian ada timbangan gantung, ada timbangan duduk, ada neraca, dan masih banyak lainnya. Timbangan berat badan juga termasuk ya. Nah, banyak sekali timbangan. Nanti kalian bisa cari-cari di internet sumber belajar lainnya, atau di buku, atau tanya orang tua jenis-jenis timbangan itu apa saja sih. Silahkan tanyakan. Selanjutnya yaitu tentang satuan berat ya. Satuan berat ya. Dalam pengukuran berat dapat menggunakan tangga satuan berat. Nah, ini adalah tangga satuan berat. Dari paling bawah itu miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram. Hektogram ini sama saja dengan ons. Ya, kalau di pasar-pasar pasti menggunakan ons. Berapa ons? Ya, 10 ons, 3 ons, 5 ons ya. Kemudian ada kilo. Nah, kilo. Kemudian ini strip kosong tapi tetap dihitung ya. Kemudian ada kuintal, dan yang paling tiga adalah ton. Caranya sama. Jika naik itu dibagi dengan 10. Jika turun 1 tangga dikali 10 dan seterusnya. Turun 2 tangga maka dikali dengan 100. Turun 3 tangga 1000 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang contoh lagi ya. Ada 6 kg diminta untuk merubah menjadi ons. Kemudian miligram dirubah menjadi desigram. Bukan desigram ini, bukan km ya. Nah, kita bahas ya, dari kilogram ke hektogram. Kilogram ke hektogram. Ini kilogram, ini hektogram.
atau ons ya. Itu naik atau turun? Turun ya, turun satu tingkat. Nah, kalau turun satu tingkat maka dikali dengan 10. 6 kg dikali 10 sama dengan 60 ons atau 60 hektogram. Gampang ya. Kemudian 500 mg ke desigram ya. Ini DG harusnya ya, bukan DM. Dari miligram ke desigram. Miligram ke desigram. Nah, ini naik. Naik berapa tangga? Miligram per desigram naik 1, 2. Naik 2 tangga. Kalau naik berarti dibagi. Dibagi berapa kalau naik 2 tangga? Kalau naik 2 tangga itu dibagi dengan 100. Begitu. Nah, sekarang 500 mg ya. 500 mg ini dibagi dengan 100. 100 dari mana? Ya itu tadi, karena menaiki 2 tangga. Nah, naik 2 tangga, 500 dibagi 100 hasilnya adalah 5 desigram. Gitu ya. Selanjutnya ada 3,8 kW. kW itu apa sih? Coba ingat nggak kW? kW itu adalah kuintal ya, satuan berat kuintal untuk kW. Dirubah menjadi kg. Kg itu kilogram. Dan soal satunya itu 7.200 gram dirubah menjadi ons. Nah, mari kita bahas ya. Dari kuintal ke kilogram turun berapa tangga? Kuintal ke kilogram turun 1, 2. Turun 2 tangga, maka dikali dengan 100. 3,8 dikali 100 sama dengan, nah, berapa? Hasilnya adalah 380. Ya, ini sama. Nolnya 2 ini ya, tinggal geser saja 2 komanya. Geser 2. Geser 1, 38, geser 2, jadi 380 ya. Kalian bisa gunakan kalkulator ya untuk pelatihan saja, tapi usahakan tidak terlalu sering menggunakan kalkulator. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah 7.200 gram sama dengan titik-titik ons ya. 7.200 gram sama dengan titik-titik ons. Dari gram ke ons atau hektogram itu naik atau turun? Ya, naik ya. Naik 2 tangga ya. Dari gram ke ons naik 2 tangga, maka dikali dengan 100. Jadi 7.200 gram sama dengan 7.200 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 72 ons ya. Nah, itu ya pembahasan untuk hari ini. Selanjutnya adalah tinggal latihan soal. Ya, latihan soal yang pertama itu 9 cm dirubah menjadi milimeter. Nah, kalian kerjakan di rumah ya latihannya ya. Nanti dikumpulkan pakai ya. Kemudian ada ini 2.800 meter dirubah menjadi kilometer, dibulatkan ya. Kemudian ada 82 cm jadi desimeter, 4 kg menjadi ons, dan 3,8 ton menjadi kilogram. Nah, kalian latihan soal. Nanti jika sudah selesai segera kumpulkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar ya anak-anak. Jangan patah menyerah walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh ya. Kita berdoa saja supaya kondisi ini bisa membaik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.